Jadi kalau dalam pandangan hakikat tentang yang ada di alam semesta ini, dibandingkan dengan pandangan yang sifatnya syariat, bagi yang belum sampai pemahamannya di tingkatan hakikat, maka dia tidak akan bisa paham, dia tidak akan mengerti kajian-kajian tentang hakikat itu. Segala yang ada di alam semesta ini, kalau dipandang dengan pandangan yang sifatnya syariat, yang bersifat jasmani, yang bersifat fisik, maka yang ada ini secara logika memang ada, karena nyata adanya, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dirasakan, dan seterusnya. Jadi kalau menurut pandangan secara jasmani atau yang sifatnya syariat, yang ada ini ya memang ada, tak akan bisa terbantahkan itu. Itu kalau menurut pandangan logika. Akan tetapi yang ada ini bila dipandang dengan pandangan yang sifatnya hakikat, maka yang ada ini menjadi tidak ada. Kalau menurut pandangan secara hakikat, seperti yang saya katakan, yang saya pernah bahas di video saya yang lalu, bahwa yang ada ini, kalau menurut pandangan hakikat, tidak ada. Semua yang ada ini, segala yang ada ini, berasal, bersumber dari yang tidak ada. Jadi kalau dipikir secara logika, memang ini sangat sulit untuk bisa diterima akal, sangat sulit untuk bisa diterima oleh logika. Karena pembahasan tentang hakikat itu melainkan orang yang sudah paham, orang yang sudah mengerti, yang telah sampai di makam hakikat, maka maksud daripada yang ada itu akan dipahami. Jadi ada dan tidak ada itu, yang sebenar-benarnya yang ada sesungguhnya adalah yang tidak ada. Yang tidak ada ini adalah sumber dari segala yang ada. Kan kita ini ada karena diadakan. Coba dipahami baik-baik. Kita ini ada karena diadakan. Kata ada karena ada yang ada. Yang ada itu, itulah yang maha ada. Karena hanya yang maha ada yang ada. Yang lain tidak pernah ada. Jadi kehidupan di dunia ini sesungguhnya pada hakikatnya, kalau dipandang dengan pandangan yang sifatnya hakikat, kehidupan di dunia ini hanyalah kekosongan, tidak ada apa-apa sebenarnya, kosong dan hampa.
Jadi hanya siapa yang ada? Hanya Tuhan yang ada sebenarnya. Hanya Tuhan yang ada. Yang lain tidak pernah ada. Karena dialah yang maha hidup. Dia yang hidup, dialah yang maha hidup. Dialah yang kekal, dialah yang abadi. Dialah yang tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kehancuran. Sedangkan yang lain itu sifatnya mengalami perubahan. Tidak kekal, tidak hidup, tidak abadi. Makanya yang ada secara zahir akan musnah, akan binasa. Jadi yang hidup yang mana? Kalau yang zahir, yang bersifat jasmani itu hancur dan akan binasa. Hanya yang tidak ada tadi sebagai sumber dari yang ada. Karena segala yang ada di alam semesta ini sumbernya, asalnya dari yang tidak ada. Makanya yang tidak ada ini akan kekal, akan abadi, tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kehancuran. Jadi yang tidak ada ini, kalau digali lagi rahasia di balik yang tidak ada ini, sangat sulit untuk bisa dicapai ujungnya. Karena di sana banyak rahasia yang berlapis-lapis, yang memang itu dirahasiakan oleh semesta. Jadi rahasia ini hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai di makam hakikat ini. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu yang dikhususkan, hanya bagi mereka yang sudah mampu dan sanggup menjaga rahasia-rahasia itu. Jadi tidak mudah, tidak gampang untuk bisa mencapai makam hakikat yang sesungguhnya. Di level ini, kalau belum siap dengan mental, maka akan terjadi kerusakan mental. Mental seseorang bisa rusak, bisa error, dikarenakan bukan yang dipilih, bukan yang ditentukan. Itulah sebabnya banyak saudara-saudara kita yang masuk di level ini, ujung-ujungnya gagal. Tidak sesuai dengan harapan. Jadi dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang bunyinya demikian, laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini sebagai jalan, memberikan jalan sebagai petunjuk bagi yang mau mencari Tuhan, bagi yang mau mencari Tuhan. Siapakah Tuhan yang bernama Allah itu? Ayat ini adalah jalan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir